Sebuah pesawat baru saja lepas landas. Lalu seorang pramugari tak sengaja menumpahkan sisa makanan kepada seorang pria tua. Pria tua itu pun ingin pergi ke kamar kecil untuk membersihkan bajunya. Namun tiba-tiba muncullah 3 orang bertopeng yang membajak pesawat tersebut. Mereka menghajar pria gendut dan mematahkan hidung laki-laki ini. Mereka juga memasang sebuah bom dan... Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Seperti biasanya saya akan merangkum alur cerita film India, dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Chornikal Ke Bharga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film dimulai dari 2 orang pramugari sedang menyambut para penumpang pesawat. Lalu ada sebuah keluarga yang masuk ke pesawat dan ada juga bayi yang sangat lucu. Seorang pramugari yang bernama Neha Grover lalu melihat bayi itu dan memegang tangannya. Satu pramugari lainnya lalu bertanya apakah temannya itu takut karena 6 bulan lagi sepertinya dia juga akan menggendong bayi. Cerita berpindah ke 8 bulan yang lalu. Di sebuah pesawat, pramugari yang bernama Neha itu sedang melayani seseorang. Seseorang itu lalu protes karena ia pesan makanan vegan. Pramugari itu lalu mengecek pesanannya dan di pesanan itu tertulis Pak Ankit Sethi non-vegetarian. Jadi ia rasa ia tak salah. Pak Sethi lalu bilang kalau begitu ia pesan air putih saja. Pramugari itu lalu mengambil makanan yang non-vegetarian itu. Beberapa saat kemudian pramugari itu kembali datang dan membawakan makanan non-vegan. Pak Sethi lalu bilang apakah pramugari itu mengakui kesalahannya. Pramugari itu bilang ia tak mengaku salah karena di pesanannya memang non-vegetarian. Dan makanan itu adalah milik Neha. Tapi Neha berikan kepada Pak Sethi. Sethi pun terkesan dengan pelayanan yang diberikan oleh pramugari tersebut. Ankit Sethi lalu menemui Neha dan mengajak Neha untuk makan malam. Namun Neha menolak dan bilang ia ada rencana lain. Already have plans, sir. Thank you so much. Thank you, sir. My loss. Have a great evening. Neha dan temannya lalu pergi ke sebuah klub dan di sana ada Ankit. Ankit lalu mendatangi Neha dan bilang sepertinya mereka berjodoh karena bertemu kembali. Neha bilang itu omong kosong. Neha pikir Ankit mengikutinya. Ankit pun mengakui jika ia memang mengikuti Neha. Tapi kenapa Neha tadi menatapnya? Neha bilang Ankit yang menatapnya dan Neha pun pergi. Saat pulang mobil Neha mogok dan saat itu Ankit lewat dan menawari tumpangan dan Neha pun menerimanya. Ankit juga mulai mengikuti Neha di IG dan Ankit juga mengirim DM. Ankit dan Neha pun mulai sering berkomunikasi lewat direct message. Hingga akhirnya Neha yang terus didekati oleh Ankit mulai baper dan mau diajak berkencan oleh Ankit. Hingga akhirnya di suatu malam. Kembali ke masa kini, pesawat penerbangan Al Barkat menuju Delhi akan lepas landas. Neha pun mulai melayani para penumpang. Seorang pak tua yang berada di toilet meminta air panas kepada seorang pramugari. Kemudian Neha yang sedang melayani para penumpang melihat Ankit yang ada juga di pesawat tersebut. Neha kembali mengingat masa lalu. Setelah malam itu, Neha ternyata sedang mengandung. Saat Neha memberitahu Ankit, Ankit menerima hal tersebut dan mereka berdua berencana untuk membuat sebuah keluarga. Ankit melamar Neha dan Neha pun menerimanya. Semuanya berjalan baik hingga akhirnya saat Ankit dan Neha sedang berada di sebuah kafe, Ankit ditelepon oleh seseorang dan menyuruh Ankit untuk menemuinya. Saat Ankit berbicara dengan orang-orang itu, Neha melihat dari kejauhan dan terlihat orang-orang itu berperilaku kasar. Saat Ankit kembali, Neha pun langsung bertanya macam-macam karena khawatir kepada kekasihnya itu. Ankit lalu menjelaskan bahwa ia mendirikan perusahaan asuransi berlian 2 tahun lalu. Tetapi beberapa waktu yang lalu karyawannya menghilangkan berlian senilai 20 miliar. Dan Ankit harus mengganti 20 miliar tersebut. Namun Ankit tak punya 20 miliar. Oleh karena itu Ankit disuruh mencuri berlian untuk menggantinya. Kembali ke penerbangan Max Asia Al Barkat ke New Delhi. Ankit mendapat kode koper berlian yang akan ia curi. Ankit lalu memberitahu Neha bila ia telah mendapatkan kodenya. Rupanya Ankit dan Neha bekerja sama untuk mencuri berlian yang sedang dibawa dari Al Barkat menuju New Delhi. Beberapa hari yang lalu di Al Barkat,
seseorang dari pemerintahan India, yakni seorang menteri dalam negeri, membeli sebuah berlian. Namun menteri itu khawatir bila berlian itu dicuri saat pengiriman. Penjual berlian itu kemudian bilang bahwa Pak Menteri tak perlu khawatir, karena begitu berlian itu dibayar maka berliannya akan langsung diasuransikan. Setelah mendengar penjual berlian itu menjamin asuransi, menteri itu pun setuju dan langsung membayar berlian tersebut. Pak Menteri itu lalu bilang bahwa anak buahnya yang bernama Bhagat akan mengambil berliannya saat di bandara New Delhi nanti. Ankit yang bekerja bersama penjual berlian itu lalu mengajak Bhagat ke sebuah tempat dan menawarkan kerjasama. Ankit akan mencuri berliannya dan ia akan membagi 50-50 bila Bhagat memberikan kode koper berliannya. Bhagat pun setuju. Kembali ke penerbangan Max Asia. Sesaat sebelum pesawat lepas landas, Neha memberitahu bahwa ia tak melihat kurir berliannya naik ke pesawat. Ankit pun langsung mencari-cari kurirnya. Saat itu pesawat lepas landas dan Ankit masih mencari kurir berliannya. Ankit tak dapat menemukan kurirnya. Ankit lalu menelpon bosnya dan bilang bahwa ia sudah lepas landas. Bos Ankit itu bilang, "Bagus, kurirnya juga sudah naik." Tiba-tiba sambungan terputus. Saat pesawat telah di udara, Ankit menemui Neha dan bilang jika bosnya telah mengganti kurirnya. Ankit lalu menyuruh Neha untuk mencari seseorang di pesawat itu yang tak makan dan minum apapun, karena kurirnya akan berpuasa. Itu dikarenakan kurirnya sangat berhati-hati. Bila ia makan atau minum, takutnya makanan atau minumannya disabotase dan kurirnya bisa pingsan atau keracunan bila ada seseorang yang ingin mencuri berliannya. Neha lalu melayani penumpang satu persatu dengan menawarkan makanan dan minuman hingga akhirnya ada satu penumpang yang tak mau memesan apapun. Neha pun langsung memberitahu Ankit. Dan setelah itu Ankit menyuruh Neha untuk membuat seseorang itu pergi ke kamar mandi agar Ankit bisa mengambil berliannya. Neha kemudian berpura-pura menumpahkan makanan ke seseorang itu dan Neha meminta maaf dan menyuruhnya untuk membersihkan bajunya di kamar kecil. Seseorang itu pun pergi ke toilet, tapi tiba-tiba keluarlah beberapa orang dari toilet yang menggunakan topeng dan membajak pesawat tersebut. Ankit dan Neha pun kebingungan karena akan sulit mengambil berlian di pesawat yang sedang dibajak. Para pembajak itu lalu mencari petugas keamanan udara. Mereka mengancam akan menembak Neha bila petugas keamanan itu tak menyerahkan dirinya. Dan salah satu penumpang pun mengangkat tangannya dan menyerahkan pistolnya. Petugas keamanan itu lalu diikat. Tiba-tiba ada seseorang yang memberontak dan seseorang itu dihajar habis-habisan oleh para pembajak tersebut. Mereka lalu berteriak dan bilang bahwa mereka akan membebaskan Kashmir. Mereka kemudian menyita ponsel seluruh penumpang dan mereka juga memindahkan semua orang ke kelas ekonomi dan mengosongkan kelas bisnis. Salah satu pembajak lalu membawa Neha ke kokpit dan meminta untuk menyambungkannya ke kapten. Pembajak itu lalu meminta kapten untuk menghubungi pemerintah India agar membebaskan tahanan Adilmir dan menyuruh kapten untuk mendaratkan pesawatnya di Kulu, bukan di Delhi. Setelah pemerintah dikabari soal pembajakan, mereka pun berdiskusi bila pesawat yang dibajak itu tak mungkin mendarat di Kulu. Itu adalah bandara yang kecil. Pesawat komersial tak akan bisa mendarat di Kulu. Namun Deputi Rao yang bernama Parviz bilang bahwa bandara Kulu telah direnovasi dan kini sudah bisa menerima pesawat komersial. Ketua Rao lalu bertanya, tapi mengapa mereka ingin mendarat di Kulu? Deputi Rao itu menjawab, itu karena Adilmir, yakni separatis Kashmir, dipenjara di Manali. Dan mereka juga meminta helikopter disediakan di Bandara Kulu untuk kabur bersama Adilmir. Kembali ke penerbangan Max Asia. Saat pembajak bilang mereka akan mendarat di Kulu, para penumpang ribut karena tujuan mereka adalah New Delhi. Pembajak lalu berteriak dan mengancam, dan semua orang pun langsung terdiam, tapi tiba-tiba ada bayi yang menangis. Neha yang melihat bayi itu kembali mengingat masa lalu. Saat itu Neha dan Ankit pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG.
Setelahnya mereka pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli perlengkapan bayi. Namun tiba-tiba ada dua orang yang sebelumnya mengancam Ankit. Ankit ditelepon oleh orang-orang itu. Ankit yang mengangkatnya bilang jika ia belum memiliki 20 miliarnya dan ia meminta waktu. Orang yang menelpon Ankit itu lalu bilang jika ia tahu Ankit tak mampu membayar 20 miliar tersebut. Jadi ia menyuruh Ankit untuk mengikuti saja perintahnya dan mencuri berlian yang akan dikirim dari Al-Barkat ke New Delhi. Namun Ankit menolak dan bilang agar bunuh saja ia dan selesaikan semuanya. Ankit lalu mengajak Neha untuk pergi. Akan tetapi kedua orang yang mengikuti Ankit itu mengejar dan mereka memukuli Ankit. Neha yang berusaha menghentikan orang-orang itu malah tertendang dan Neha keguguran. Di rumah sakit Neha tak bisa terima karena bayinya sudah tidak ada. Ankit meminta maaf dan ia bilang ia akan mencari jalan keluar untuk masalahnya. Tiba-tiba Neha bilang agar Ankit menurut saja dan mencuri berlian dari Al-Barkat karena Neha pikir itu jalan satu-satunya. Neha tak mau jika Ankit sampai kenapa-kenapa karena bayinya saja sudah dilenyapkan oleh orang-orang itu. Karena itulah Neha dan Ankit merencanakan pencurian berlian di penerbangan Max Asia Al-Barkat ke New Delhi. Kembali ke pembajakan. Neha meminta izin ke pembajak untuk membantu menenangkan bayinya. Sedangkan Ankit berpura-pura sesak dan bilang ia ingin mengambil inhaler di tasnya yang berada di kelas bisnis. Pembajak pun mengizinkan dan Ankit langsung menuju ke tas yang berisi berliannya. Ankit langsung ingin membuka koper berliannya, namun saat memasukkan kode, tiba-tiba pembajak datang dan bertanya, mengapa Ankit tak sesak napas lagi? Dan mengapa mengambil inhaler saja lama sekali? Ankit lalu kembali berpura-pura sesak napas. Tapi pembajak yang mengetahui Ankit hanya berakting langsung mendaratkan bogem ke hidung dari Ankit. Ankit pun langsung mimisan dan berkucuran darah di area hidungnya. Ankit lalu kembali ke tempat para penumpang yang lainnya. Neha yang melihat Ankit berdarah langsung meminta para pembajak untuk mengizinkannya mengobati Ankit. Neha pun diizinkan. Saat Neha mengobati hidung Ankit, Neha bilang apa yang dipikirkan oleh Ankit. Mengapa melakukan tindakan bodoh semacam itu? Ankit bisa terbunuh. Ankit lalu bilang bahwa itu adalah kesempatan satu-satunya dan ia harus melakukan sesuatu. Bila bukan hari itu maka tak akan mungkin mencuri berliannya lagi. Ankit yang terus mengalami pendarahan di hidungnya meminta izin ke pembajak untuk membersihkan darahnya. Ankit lalu meminta Neha untuk menemaninya ke kamar kecil. Saat itu Ankit menyuruh Neha pergi ke kelas bisnis untuk mengambil berliannya. Namun Neha tidak mau dan bilang itu sangat beresiko. Ia tak mau terbunuh oleh pembajak pesawat tersebut. Ankit kemudian bilang bukankah Neha yang bilang jika tak ada pilihan lain selain mencuri berliannya. Dan hari itu adalah satu-satunya kesempatan. Lalu mengapa sekarang Neha tidak mau dan bilang itu beresiko? Neha pun berkata jika sebelumnya ia mengatakan akan mencuri berliannya, tapi ia tak tahu akan ada pembajakan. Itu terlalu beresiko, sebaiknya kita kembali ke kursi masing-masing saja. Tapi Ankit terlihat marah dan memaksa Neha untuk mengambil berliannya. Neha yang terlihat ketakutan berpaling, dan Ankit pun meminta maaf karena hal tersebut. Ankit bilang agar Neha memahaminya, jika mereka tak mengambil berliannya Ankit bisa terbunuh. Ankit lalu kembali ke kursinya. Pembajak lalu bertanya mengapa Ankit lama sekali. Ankit menjawab karena darahnya banyak. Dan tiba-tiba Ankit langsung dipukul lagi. Pembajak itu lalu bilang itu baru namanya pendarahan. Ankit pun hanya berteriak kesakitan dan mengumpat. Deputi Rao yakni Parviz Haik lalu membuat rencana untuk menangkap para pembajak tersebut. Ia akan menyerahkan Adilmir dan juga memberi helikopter sesuai yang diperintahkan oleh pembajak. Namun setelah semua penumpang selamat dan para pembajak itu akan kabur dengan helikopter, Parviz dan timnya akan langsung menyergap helikopternya. Itulah rencananya. Parviz lalu menghubungi pesawat yang sedang dibajak itu dan berbicara dengan pembajak. Dua pembajak berbicara dengan Parviz sedangkan satu pembajak mengawasi para sandera. Neha lalu mengalihkan perhatian satu pembajak itu dan Ankit memanfaatkannya untuk pergi ke kelas bisnis. Sesampainya di sana, Ankit langsung menukar berlian yang ada di koper dengan berlian yang palsu. Kemudian pesawat itu telah sampai di Kulu dan akan segera mendarat. Ankit yang telah berhasil menukar dan mendapatkan berliannya hendak kembali ke kursinya.
Namun sialnya satu pembajak yang berjaga itu mendatangi Ankit dan bertanya apa yang disembunyikan oleh Ankit. Pembajak itu pun menggeledah tas Ankit dan menemukan berliannya. Pembajak yang melihat berliannya itu langsung ingin memberitahu teman-temannya, akan tetapi Ankit langsung menyerang satu pembajak itu dan mereka berdua berkelahi hingga akhirnya terdengar suara tembakan dan pembajak itu tertembak. Dua pembajak lainnya lalu mendatangi Ankit dan melihat temannya yang sudah terkapar. Dua pembajak itu pun langsung menyerang dan menghajar Ankit habis-habisan. Polisi udara yang tak diawasi karena dua pembajak tengah mengajar Ankit memanfaatkan situasi dan ia pergi ke kelas bisnis dan mengambil tembakan milik satu pembajak yang terkapar, dan polisi udara itu langsung menembak kedua pembajak yang tengah menghajar Ankit. Saat itu pesawat telah mendarat dan polisi udara itu melapor pada Parviz bila para pembajak telah ia tembak dan terkapar. Polisi udara itu juga memberitahu para penumpang bila pembajakan telah berakhir. Semua orang pun mulai tenang. Namun saat polisi udara itu melihat Ankit di toilet, tubuh Ankit telah dipasangi bom. Polisi udara itu pun langsung memberitahu para penumpang dan semuanya langsung panik lagi. Neha lalu meminta para penumpang untuk tetap tenang dan mengevakuasi diri. Tapi orang-orang yang mendengar ada bom tak bisa tenang. Mereka panik dan ingin secepatnya keluar dari pesawat. Kapten pesawat lalu melapor pada Parviz bila ada bom di pesawat dan meminta tim penjinak bom untuk datang. Semua orang akhirnya berhamburan keluar dari pesawat. Namun ada satu orang yang tertidur pulas, bahkan pramugari harus menamparnya untuk membangunkannya. Setelah itu pesawat pun kosong karena seluruh penumpang telah mengevakuasi diri, kecuali satu orang yang dipasangi bom yakni Ankit. Sementara Menteri Dalam Negeri memberikan pers bahwa pesawat Max Asia penerbangan Al Barkat ke New Delhi telah dibajak dan mendarat di Kulu. Namun pembajakan telah berakhir dan tak ada satu korban jiwa pun. Para pembajak juga telah dilumpuhkan. Sementara di dalam pesawat Ankit ketakutan walaupun penjinak bom sedang berusaha mematikan bomnya. Saat kabel akan dipotong dan hitungan mundur juga semakin cepat, Ankit sangat ketakutan dan memejamkan matanya. Akhirnya penjinak bom itu memotong salah satu kabel dan prank. Ternyata itu hanya bom palsu. Penjinak bom itu pun melapor pada Parviz bila bomnya hanya tiruan dan itu hanyalah coklat yang dibentuk seperti bom. Parviz hanya terheran-heran dan mengirim tim untuk masuk ke pesawat dan membawa tubuh para pembajak. Ankit langsung kembali ke kelas bisnis dan mengambil berlian yang sebelumnya terjatuh ke bawah kursi saat ia berkelahi dengan satu pembajak. Setelah itu Ankit keluar dari pesawat dan ada Neha yang menunggu di luar. Ankit langsung mencari bakat dan ia pun menyerahkan berliannya. Tim yang dikirim Parviz lalu melapor bila tak ditemukan tubuh ketiga pembajak. Rupanya ketika pembajak itu masih hidup dan sepertinya telah kabur bersama kerumunan penumpang yang panik saat ada bom. Parviz bertanya pada pilot helikopter yang diminta oleh pembajak, apakah ada yang datang? Pilot itu bilang, negatif pak. Dan Parviz juga menanyakan tim menjaga di sekitar bandara, apakah ada pergerakan? Mereka bilang tidak ada. Setelah itu Parviz pun yakin bila pembajakan itu palsu. Namun ia tak tahu motif dari pembajakan palsu tersebut. Parviz memerintahkan untuk menutup bandara dan tak membolehkan siapapun untuk pergi. Parviz lalu mencari polisi udara dan ingin menanyakan tentang penembakan para pembajak yang dilakukan oleh polisi udara. Kapten pesawat yang dibajak itu lalu memberitahu polisi udaranya bernama Banu Yadav. Parviz langsung berteriak memanggil Banu Yadav. Dan seseorang bernama Banu Yadav itu ternyata adalah bapak ini. Parviz bertanya di mana tubuh para pembajak yang ditembak oleh Yadav. Namun polisi udara yang tertidur sepanjang penerbangan tak tahu apa-apa. Ia tak mengerti maksud Parviz. Ia bilang ia tertidur sepanjang penerbangan dan ia tak menembak siapapun, bahkan ia tak tahu bila ada pembajakan. Anak buah Parviz lalu bertanya kepada para penumpang apakah ada yang melihat polisi udara menembak para pembajak. Namun tak ada yang tahu. Parviz lalu bertanya pada penjaga apakah ada yang meninggalkan bandara. Penjaga itu bilang ada satu orang petugas yang pergi.
Parviz pun protes, mengapa dibiarkan pergi? Bukankah ia telah memerintahkan untuk tak biarkan siapapun meninggalkan bandara itu? Penjaga itu lalu bilang jika perintahnya baru belakangan, dan petugas itu sudah lebih dulu pergi sebelum ada perintah penutupan bandara. Parviz lalu berkata pada anak buahnya bila orang yang melapor sebelumnya tidak membunuh para pembajak, namun ia adalah komplotan pembajak. Parviz pun meminta anak buahnya untuk mengumpulkan para penumpang pesawat itu dan memeriksanya satu persatu, karena ia yakin pembajaknya masih ada di sana. Dan ia ingin tahu apa motif dari pembajakan palsu tersebut. Sementara Bhagat yang ingin membawa berliannya menyuruh seorang ahli berlian untuk mengecek. Namun ahli berlian itu bilang berliannya palsu. Bhagat pun langsung marah-marah kepada Ankit dan meminta Ankit memberikan berlian yang asli. Bhagat menuduh Ankit menipu. Namun Ankit berkata bila ia ingin menipu mengapa ia menemui Bhagat dan bukannya langsung kabur saja. Bhagat lalu bilang jika ia tak mau tahu Ankit harus mendapatkan berlian yang asli dan terserah Ankit mau apa yang ia lakukan untuk mendapatkannya. Ankit lalu keluar dan berjalan dengan tatapan kosong. Neha yang melihat Ankit lalu menghampiri Ankit dan bertanya ada apa. Ankit bilang bila berliannya palsu dan sepertinya semua telah berakhir. Dia mungkin akan dihabisi karena tak mampu membayar 20 miliarnya. Neha memeluk Ankit dan meminta Ankit untuk tak menyerah. Neha yakin akan ada cara lain dan mereka bisa memulainya dari awal untuk mencuri berliannya. Ankit lalu marah dan bilang ia tak bisa memulai dari awal. Apakah ia harus memulainya dengan menipu Neha lagi? Ankit bilang tak ada hubungan apa-apa antara dirinya dengan Neha. Ankit selama ini hanya memanfaatkan Neha untuk mendapatkan berliannya. Ankit lalu pergi. Neha saat itu nampak biasa saja dan tak terkejut. Rupa-rupanya Neha telah mengetahui rencana Ankit. Neha tahu bahwa Ankit hanya memanfaatkannya. Hal itu diketahui Neha saat di rumah sakit. Ketika Ankit dan Neha di parkiran dan diserang oleh dua orang yang membuat Neha keguguran, Neha sedang menelpon dan panggilan itu direkam. Di rekaman itu terdengar Ankit dan kedua penyerangnya berbicara. Neha lalu mengikuti Ankit dan ternyata kedua penyerang itu adalah anak buah Ankit. Neha juga mengikuti Ankit ke sebuah apartemen dan Neha melihat Ankit sedang bersama wanita. Neha pun saat itu sadar bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Ankit dan Neha berencana untuk balas dendam. Neha berpura-pura tak tahu bila ia sudah mengetahui permainan Ankit. Neha kemudian menghubungi kakaknya dan meminta bantuan untuk balas dendam. Neha menawarkan berlian senilai 120 karor. Kakak Neha lalu bilang jika Neha cukup buat yang membawa berliannya pingsan dan ia akan menukar berliannya. Tapi Neha berkata bila ia tak hanya ingin berliannya, namun ia ingin Ankit berteriak dan tak akan melupakan kejadian tersebut. Kakak Neha yang bernama Sudansu lalu bertanya apa rencana Neha. Neha menjawab pembajakan pesawat. Plane hijack. What? Plane hijack? Are you serious? Like तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Sudansu terkejut dengan rencana Neha. Bila mencuri berlian mungkin mereka akan dipenjara selama 3 tahun. Namun pembajakan pesawat bila sampai tertangkap maka mereka akan dieksekusi. Neha lalu bilang jika Sudansu tidak mau maka masih banyak orang yang menginginkan 120 karor. Akhirnya Sudansu pun setuju. Neha dan kakaknya itu lalu membentuk sebuah tim untuk menjalankan rencananya tersebut. Tim itu berisi Jinu, Abbas, Nikhil, Manmet, dan Ghaffar. Kembali ke Bandara Kulu, semua orang tertahan untuk diinterogasi satu persatu. Dimulai dari Ghaffar. Parviz bertanya mengapa Ghaffar meminta air panas ke pramugari. Ghaffar menjawab itu untuk sembelit. Kemudian Parviz bertanya pada Yadav, bagaimana Yadav bisa tak sadarkan diri saat penerbangan. Yadav tak tahu, yang ia ingat ia memesan jus buah kepada pramugari yang berasal dari Delhi namun menerimanya dari pramugari India Selatan. Parviz lalu memanggil dan bertanya pada pramugari India Selatan itu mengapa ia yang menyajikan jusnya. Pramugari itu menjawab bila Neha sedang sibuk karena itu ia yang menyajikannya. Parviz lalu bertanya lalu bagaimana Yadav bisa tertidur selama 4 jam setelah meminum jusnya. Parviz curiga bila pramugari India Selatan itu yang membuat Yadav tertidur. Pramugari itu menjawab ia tak tahu, mungkin saja polisi udara itu lelah. Parviz hanya tersenyum. Parviz bertanya pada satu persatu penumpang namun tak ada yang mencurigakan.
Kemudian ada Pak Tua yang mengatakan bahwa ada satu orang yang selalu sibuk. Ia menelpon saat pesawat lepas landas dan saat pembajakan berlangsung, ia berpura-pura terkena asma dan ia selalu pergi ke kelas bisnis dan selalu berbicara dengan pramugari di dapur pesawat. Para penumpang yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Parviz selalu memanggil Ankit dan bertanya apa yang dicari Ankit di kelas bisnis dan mengapa Ankit selalu berbicara dengan pramugari di dapur pesawat. Ankit menjawab ia hanya ingin mengamankan barang berharganya dan saat ia berbicara dengan pramugari itu hanya membicarakan masalah makanan. Ankit kemudian berkata apakah Pak Parviz menuduhnya bila ia adalah komplotan pembajak. Parviz bilang ia tak mengatakan hal tersebut, Ankit sendiri yang mengatakannya. Dan itu mungkin saja karena para pembajak itu hanya memukuli Ankit, tapi Ankit selalu kembali ke pembajaknya dan bom palsunya juga dipasang pada Ankit. Ankit pun menjawab ia tak tahu, tanyakan saja kepada pembajaknya. Semua orang diinterogasi termasuk tim yang dibentuk Sudhanshu dan Neha. Namun mereka tak membuat Parviz curiga sama sekali karena mereka telah bersiap dengan alasan yang dibuat. Menteri Dalam Negeri yang membeli berlian menanyakan Bhagat apakah Bhagat mendapatkan berliannya. Bhagat menjawab ia telah menerima berliannya, namun berliannya palsu dan si kurir juga bilang bahwa tasnya telah diobrak-abrik. Jadi si Bhagat ini sebenarnya bekerja sama dengan Ankit untuk mencuri berlian Pak Menteri. Dan semua berjalan sesuai dengan rencana. Mereka berhasil menukar berliannya dengan yang palsu. Namun berlian yang telah ditukar itu malah palsu juga. Itu karena saat Ankit dipasangi bom di toilet, Sudhanshu menukar berlian yang terjatuh di bawah kursi dan berlian yang asli pun dibawa oleh Sudhanshu. Parviz mulai menemui titik terang, yakni Neha Grover. Orang yang sudah pasti bersama pembajak adalah Sudhanshu. Kemudian Sudhanshu adalah orang pertama yang dilayani oleh Neha. Neha juga yang membuat minuman jus untuk Banu Yadav yang membuatnya pingsan selama 4 jam. Kemudian Neha dipanggil untuk diinterogasi oleh Parviz. Namun sebelum itu Neha menelpon Menteri Dalam Negeri dengan nomor yang tak dikenal. Neha mengatakan berlian yang diselundupkan oleh menteri itu di penerbangan Al-Barkat ke New Delhi akan terbongkar ke publik bila pembajakan palsu itu terungkap. Tapi menteri itu tak takut dan ia akan mencari seseorang yang telah mencuri berliannya. Neha lalu berkata bila menteri itu tak perlu mencari seseorang yang mencuri berliannya karena orangnya ada di dekat Pak Menteri. Neha kemudian mengirimkan sebuah foto, yakni foto ponsel Ankit, di mana Ankit menerima pesan kode koper berliannya dari Bhagat. Neha mendapatkan foto itu ketika pembajakan berlangsung. Saat itu ponsel seluruh penumpang disita oleh pembajak dan karena Neha bekerja sama dengan pembajaknya, ia pun mendapatkan ponsel Ankit dan mendapatkan pesan Ankit dan Bhagat yang bekerja sama untuk mencuri berliannya. Setelah itu Neha diinterogasi oleh Parviz dan Neha berpura-pura bodoh dan tak mengerti apa-apa. Namun Parviz mengatakan bahwa ia rasa Sudhanshu dan Neha telah bekerja sama dalam pembajakan palsu tersebut. मिस नेहा ग्रोवर मुझे लगता है कि आपने और सुधांशु रॉय ने मिलकर ये सब प्लान किया. Tapi Neha berusaha mengelak dan menjelaskan bahwa ia tak tahu apapun tentang pembajakan itu. Tiba-tiba Menteri Dalam Negeri menelpon Parviz dan menyuruh Parviz untuk menghentikan semuanya dan membiarkan semua orang untuk pergi. Namun Parviz tak bisa melakukan itu karena para pembajak berada di antara penumpang. Menteri itu bertanya sebenarnya apa yang diselidiki oleh Parviz, pembajakan atau perampokan. Parviz menjawab pembajakan. Menteri itu pun bilang kalau begitu semuanya sudah berakhir, biarkan semua orang untuk pergi. Lagi pula menteri itu sudah memberikan pers bila pembajakan telah berakhir dan pembajaknya telah dilumpuhkan. Jika semua orang masih tertahan di sana, apa yang akan dikatakan orang nantinya? Orang-orang akan berkata pemerintah India telah dibodohi oleh pembajakan palsu. Dalangnya menghilang dan pemerintah India tak mampu melakukan apapun. Menteri itu bilang ia tak mau terlihat bodoh. Ia ingin Parviz membiarkan semua orang pergi dan tahan saja paspor mereka bila ingin melanjutkan penyelidikan. Parviz lalu bertanya apa yang harus ia katakan pada media. Menteri itu menyuruh Parviz untuk mengatakan bahwa 3 pembajak telah tewas dan petugas keamanan udara Banu Yadav adalah pahlawan nasional. Dengan begitu mereka tak akan terlihat bodoh karena pembajakan palsu tersebut. Neha lalu bertanya pada Parviz apa yang terjadi. Parviz menjawab tidak ada apa-apa. Rencananya berjalan dengan lancar dan berhasil. क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, तो प्लान कामयाब हो गया. Sir, there is... अब आप जा सकती हैं.
Saat Neha keluar dari ruang interogasi, Ankit membawa Neha dan meminta berliannya pada Neha. Namun Neha masih berakting di depan Ankit dan berpura-pura tak tahu apa yang dimaksud Ankit. Lalu datanglah Baga dan anak buahnya membawa Ankit. Neha berpura-pura menahan dan tak ingin Ankit dibawa pergi. Namun begitu pintu ditutup, Neha langsung biasa saja dan pergi ke depan. Parviz melihat Neha sambil tersenyum dan Neha pun bertingkah aneh karena dicurigai oleh Parviz. Semua penumpang pesawat Max Asia lalu diantar dari Kulu ke Delhi menggunakan bus. Penjelasan, seperti inilah rencana Neha. Chinu, Niki dan Abbas menjadi pembajak pesawat. Sampai pesawat lepas landas, mereka bertiga harus bersembunyi di toilet. Jangan sampai ada orang yang mengenali mereka, terutama orang yang duduk di sebelah mereka. Neha akan membuat petugas udara pingsan dengan memberi obat ke dalam jus buah. Setelah petugas udara itu pingsan, Sudhanshu yang duduk di sebelah polisi udara itu akan mengambil senjatanya. Lalu mereka tak akan dapat membawa senjata ke dalam pesawat. Karena itu Ghaffar ikut ke dalam misi. Ghaffar membuat pistol palsu, karena itulah Ghaffar meminta air panas saat pesawat akan lepas landas. Neha bilang agar jangan sakiti satu orang pun kecuali satu orang yang merupakan teman mereka untuk membuat penumpang ketakutan. Setelah itu pistol asli milik polisi udara harus diisi dengan peluru palsu dan digunakan oleh Sudhanshu untuk berpura-pura menembak pembajak. Mereka lalu memasang bom palsu untuk membuat keributan supaya ketiga pembajak bisa ikut kabur bersama kerumunan penumpang. Lalu Neha juga memberitahu tujuan lain dari pencurian berlian itu adalah untuk balas dendam kepada seorang buster bernama Ankit. Neha meminta agar Ankit dihajar habis-habisan. Karena hal itulah para pembajak sebelumnya selalu memukuli Ankit. Kemudian di tempat lain Ankit dan Bhagat dipukuli oleh anak buah Pak Menteri. Pak Menteri yang mengetahui Ankit dan Bhagat bekerja sama untuk mencuri berliannya menganiaya Ankit dan Bhagat. Neha lalu pergi ke rumah sakit dan menjenguk Ankit yang baru saja dihajar habis-habisan oleh Pak Menteri. Neha berkata bila ia suka melihat Ankit dalam kondisi seperti itu. Neha tahu bila Ankit menipunya untuk mendapatkan berliannya, jadi ia buat rencana dan sebenarnya Neha lah yang mempermainkan Ankit selama ini. Neha lalu mendorong leher Ankit dan Ankit pun kesakitan karena ya mungkin lehernya bermasalah karena dihajar oleh anak buah Pak Menteri. Neha lalu naik pesawat ke luar negeri. Lagi pula berlian 120 karornya ia bagi dua dengan Sudhanshu. Dan film pun berakhir. Baiklah teman, mungkin itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan ya terima kasih untuk menonton.